Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi record keeping. Oke, yang pertama itu merupakan pengertian record keeping. Jadi, record keeping itu merupakan dokumentasi dalam kebidanan, suatu bukti pencatatan dan pelaporan yang dimiliki oleh bidan dalam melakukan catatan perawatan yang berguna untuk kepentingan klien. Bidan dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan dasar komunikasi yang akurat dan lengkap secara tertulis dengan tanggung jawab bidan. Terus selanjutnya, dokumentasi dalam asuhan kebidanan merupakan suatu pencatatan yang lengkap dan akurat terhadap keadaan atau kejadian yang dilihat dalam pelaksanaan asuhan kebidanan atau proses asuhan kebidanan. Jadi, yang dimaksud dengan record keeping, kalau diartikan secara sederhana, yaitu record keeping hanya merupakan catatan dan dokumen tentang keadaan pasien. Namun kalau dikaji lebih dalam, record keeping mempunyai makna yang lebih luas daripada pencatatan biasa. Sesudah tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis yang diberikan kepada seseorang pasien yang datang ke rumah sakit. Yang kedua itu pencapaian berita atau informasi laporan tentang kesehatan atau perkembangan pasien dilakukan dengan dua cara, yaitu pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, pencatatan. Yang dimaksud dengan pencatatan itu adalah data tertulis dan merupakan data resmi tentang kondisi kesehatan pasien dan perkembangannya. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan adalah pencapaian informasi tentang kondisi dan perkembangan pasien secara lisan kepada bidan atau perawat lain atau kepada dokter atau tim kesehatan lainnya. Selanjutnya, tujuan pendokumentasian. Jadi, tujuan pendokumentasian di kebidanan menurut Pisbah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, tujuan untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien. Jadi, tujuan mengidentifikasi kesehatan pasien itu yaitu proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data-data tentang pasien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien, baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, tujuan sekunder untuk penelitian finansial, legal atau hukum, etika, dan jaminan mutu. Manfaat dokumentasi. Manfaat dokumentasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua aspek kesehatan, yang ketiga aspek administrasi, dan yang keempat aspek penelitian. Pertama, aspek hukum. Yang dimaksud dengan aspek hukum yaitu digunakan sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilaksanakan dan sebagai bukti dari setiap tindakan bila terjadi gugatan terhadap bidan serta sebagai pembela pasien. Contohnya dengan catatan yang teliti pada pengkajian dan pemeriksaan awal dapat membantu pasien. Misal pada kasus penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya, serta dapat membantu polisi dalam pengusutan dan pembuktian dalam suatu kasus. Kedua, aspek kesehatan. Aspek kesehatan itu bagi dokter, record keeping bermanfaat dalam pengobatan. Bagi bidan, record keeping bermanfaat dalam pembuatan askep. Bagi perawat, record keeping bermanfaat dalam pembuatan askep. Pada intinya, record keeping dalam aspek kesehatan bagi tenaga kesehatan bermanfaat meningkatkan mutu pelayanan karena informasi yang lengkap merupakan penghematan waktu dan tenaga kesehatan bagi pasien. Record keeping bermanfaat juga dalam pemberian info karena info yang lengkap dapat menerima perawatan yang diinginkan sehingga kemungkinan dokter dokter untuk menegakkan diagnosa sebagai dasar memberi pengobatan yang tepat. Aspek administrasi. Aspek administrasi itu bermanfaat untuk menunjukkan tertibnya perdokumentasian dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, aspek penelitian.
Jadi, asal penelitian itu info yang lengkap mengandung sumber materi yang dipercaya melalui penelitian-penelitian yang tercantum dalam record keeping, sehingga kemungkinan tenaga profesional untuk mempelajari, mengevaluasi, dan mengembangkan dunia ilmu kesehatan untuk lebih menuju kepada yang lebih kompleks. Teknik pendokumentasian. Teknik pendokumentasian adalah merupakan cara penggunaan dokumentasi dalam penerapan proses asuhan. Ada dua macam teknik pendokumentasian, yaitu yang pertama teknik naratif. Yang dimaksud dengan teknik dokumentasi naratif yaitu merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Teknik ini dapat digunakan oleh berbagai petugas kesehatan. Kedua, teknik flowsheet. Teknik flowsheet merupakan salah satu bentuk catatan perkembangan yang berisi hasil observasi dan tindakan. Flowsheet memungkinkan petugas untuk mencatat hasil observasi atau pengukuran yang dilakukan secara berulang yang tidak perlu ditulis secara naratif, termasuk dalam klinik klien. Flowsheet merupakan cara secepat dan paling efisien untuk mencatat informasi. Selain itu, tenaga kesehatan akan dengan mudah mengetahui keadaan klien hanya dengan melihat grafik yang terdapat dalam flowsheet. Flowsheet atau checklist biasanya lebih sering digunakan di unit gawat darurat. Model dokumentasian, yaitu yang pertama Problem Oriented Record atau VOR, yaitu suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien. Dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran anggota tim. Selanjutnya, yang kedua, Source Oriented Record atau SOR adalah suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Model ini menempatkan atas dasar disiplin orang atau sumber yang mengelola pencatatan dokumentasi dibuat dengan secara setiap anggota tim kesehatan membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Selanjutnya, Charting by Exception atau CBE merupakan model dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Model Charting by Exception terdiri dari beberapa elemen inti, yaitu lembar alur. Dokumentasi berdasarkan referensi standar praktik, protokol, dan instruksi insidental, data dasar kebidanan, rencana kebidanan berdasarkan diagnosis, dan catatan perkembangan. Selanjutnya, yang keempat, model dokumentasi KARDEP. KARDEP biasa juga disebut sebagai sistem kartu, suatu sistem dokumentasi dengan menggunakan serangkaian kartu dan membuat data penting tentang klien, ringkasan problem klien, dan terapinya. Sebagai contohnya yaitu kartu ibu, kartu anak, kartu KB, dan lain sebagainya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada terlebih terkurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.